sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah yang kami hormati seluruh peserta Hydronav Tech Talk episode 3 yang telah hadir melalui Zoom pada sore hari ini. Perkenalkan saya Dinda Septarapiani. Di sini saya akan memandu jalannya acara hingga selesai. Kebetulan pada sore hari ini kita akan membahas mengenai penguatan kapasitas mitigasi melalui sistem monitoring hidrometeorologi berbasis IoT. Topik ini akan menjadi sangat relevan, Bapak Ibu, terutama karena seperti yang telah kita ketahui bersama, dalam waktu terakhir wilayah Sumatera, khususnya bagian utara, baru saja terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Atas kejadian tersebut, tentunya izinkan kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Semoga para korban diberikan kekuatan dan juga ketabahan tentunya, serta proses pemulihan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Oke, baiklah. Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa tantangan kebencanaan di Indonesia ini masih sangat nyata ya Bapak Ibu. Dan disinilah pentingnya sistem monitoring yang andal, yang mampu menyediakan data secara real time untuk meningkatkan kewaspadaan tentunya, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Nah, karena pada akhirnya mitigasi yang kuat itu Bapak Ibu yang selalu berawal dari data yang akurat dan sistem yang dapat dipercaya. Oke, Bapak Ibu, webinar hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara Hydronav Tech Talk 2026 dengan tema penguatan kapasitas mitigasi menggunakan sistem monitoring hidrometeorologi berbasis IoT. Pada sesi kali ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan sistem pemantauan telemetri hidrologi terus bertransformasi ya Bapak Ibu tentunya seiring kemajuan teknologi, termasuk juga dukungan perangkat dari Campbell Scientific serta integrasi berbagai multisensor dalam satu sistem monitoring yang tentunya dapat menjadi komprehensif dan kita juga dapat melihat implementasinya melalui studi kasus dari proyek-proyek sebelumnya. Sehingga nantinya diharapkan Bapak Ibu dapat memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan sistem dari lapangan itu. Oke, sebelum masuk ke sesi materi, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Tentunya terkait dengan yang pertama, webinar akan berlangsung dalam 1 jam ke depan dan dimohon untuk peserta bisa off cam dan juga off mic. Nanti akan dipersilakan oleh panitia jika sudah ada sesi Q&A. Kemudian waktu sesi Q&A dibuka setelah seluruh peserta pemateri menyampaikan presentasinya. Nantinya e-sertifikat dan juga file materi akan dibagikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir. Baiklah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi untuk materi. Tentunya dengan pembicara hari ini bersama dengan Bapak Thariqul Huda. Nah, beliau ini merupakan Marine and Environmental Specialist di Hydronav yang telah memiliki pengalaman luas dalam implementasi sistem monitoring hidrologi di berbagai proyek di lapangan. Nah, beliau ini telah terlibat secara langsung dalam perencanaan, kemudian instalasi hingga optimalisasi sistem akan monitoring pada berbagai kondisi dan juga tantangan lingkungan yang berbeda. Nah, pada sesi ini beliau akan berbagi insight dan juga pengalaman praktis terkait pemaparan sistem monitoring hidrologi, termasuk pembelajaran dari proyek-proyek terkait. Kepada Bapak Thariqul Huda, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Bu Dinda. Langsung kita mulai saja ya. Selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen ya. Apakah sudah tertampil ya? Belum slideshow. Oke, izinkan saya di sini sedikit sharing ya terkait monitoring hidrologi atau mungkin sekarang lebih banyak kita kaitkan juga hidrometeorologi karena keduanya saling berkaitan sebenarnya. Di sini eh, dalam upaya kita untuk mungkin sedikit meningkatkan kewaspadaan juga ya bahwa memang pada beberapa bulan ke belakang kita mengalami kejadian yang mungkin di luar ekspektasi. Jadi memang ada kejadian bencana yang di luar dugaan banyak orang dan juga mungkin secara kondisi meteorologis ini bisa dibilang agak langka. Nah, mungkin
nanti kita coba diskusi mulai dari mungkin pertama backgroundnya, apa yang terjadi secara hidrologi di tropical cyclone Senyar ya atau TC Senyar yang pada November lalu menghantam area Sumatera bagian utara dan juga Malaysia. Uh, Terus nanti kita juga bahas bagaimana kita bisa mengukur beberapa parameter hidrologi tadi yang berkaitan dengan hidrometeorologi. Terus adanya teknologi internet yang semakin merata kehadirannya di Indonesia yang bisa membantu kita meningkatkan eh, kapasitas kita terkait early warning system yang mana dari data-data yang ada di lapangan kita bisa integrasikan, kita bisa kirimkan datanya ke server untuk kita bangun menjadi sebuah sistem warning system yang mungkin harapannya nanti juga saya akan sedikit mungkin memberikan bayangan lah kira-kira dalam rangka meningkatkan kapasitas mitigasi tadi apa sih yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Terus berikutnya ada juga study case yang dari beberapa proyek-proyek yang kami laksanakan gitu ya, apa yang kami develop, apa yang kami install di lapangan, membantu kita semua untuk lebih aware terkait kondisi hidrometeorologi yang saat ini semakin tidak menentu ya. Terus mungkin sedikit background dari diskusi sore ini. Jadi kita November lalu kedatangan sebuah tamu istimewa ya. Jadi karena tidak setiap tahun ada, yaitu siklon tropis. Yang mana siklon tropis ini tidak cuma spesial karena memang membawa hujan yang cukup ekstrim. Jadi dari citra satelit NASA mereka merekam bahwa selama 3 hari kejadian hujan yang ada di area Sumatera bagian utara itu hampir merata mencapai 400 mm. Nah, 400 mm itu bisa dibayangkan air yang tercurah. Jadi ketika kita akumulasikan tebal ketinggian air yang tercurahkan untuk seluruh seluruh area itu di 400 mm atau 40 cm. Bayangkan luas area seluruh Sumatera bagian utara itu ditumpahkan air setebal setinggi 40 cm. Nah, ini benar-benar ekstrim karena harian ini merupakan hujan yang normalnya turun di mungkin 1 bulan di kondisi musim hujan ya. Karena kalau dilihat di Indonesia dalam 1 tahun total curah hujannya sekitar 800 sampai 1000 mm ya dalam setahun di beberapa area gitu ya. Jadi ini benar-benar ekstrim. Ibaratnya ini seperti memindahkan air dari samudra ke daratan seperti itu. Bahkan dilaporkan pemerintah daerah di Aceh sendiri menyatakan bahwa kondisi saat ini pun lebih parah dibanding kejadian tsunami gitu ya. Jadi memang ini benar-benar air dari laut diserap ke sistem di atmosfer kemudian dicurahkan di eh, daratan gitu ya. Terus ini setara dengan 4 miliar kubik meter dari total air yang tumpah gitu ya. Bisa dibilang saya sebutnya tumpah ya karena memang sangat-sangat ekstrim. Jadi kita bisa bayangkan ini benar-benar ekstrim. Terus dari kajian meteorologi pun kejadian siklon tropis di area ekuatorial sebenarnya amat sangat jarang. Pernah kita bertemu dengan beberapa siklon tropis, tapi itu sifatnya tidak dalam mungkin 5 tahun sekali dan itu tidak sedestruktif yang terjadi kemarin di siklon Senyar. Ini sedikit, misalkan kita coba ambil data kurang lebihnya aja lah ya. Jadi belum ada studi, mungkin juga rekap dari studi-studi yang ada untuk menggambarkan bagaimana kondisi hidrologi.
Cuma kita coba bayangkan dulu bahwa ada kejadian hujan 400 mm yang terjadi merata di seluruh Sumatera bagian utara sekitar 10.000 kilometer persegi. Itu setara 4 miliar meter kubik ya. Terus coba kita bagi eh, karena kejadiannya selama 3 hari ya. Nanti kita coba ketemukan antara kapasitas sungai yang mengalirkan dibanding dengan air yang tercurah. Nah, dari situ kita ketemu daily inflow-nya untuk di area tersebut yang tercurah adalah 1,3 miliar. Ini setara dengan 15.000 meter kubik per detik runoff kalau kita bagi waktunya ya dalam 1 hari. Nah, sementara itu ada beberapa sungai yang ada di Sumatera Utara dan juga Aceh itu kapasitasnya tuh tidak terlalu besar. Sebenarnya cukup besar juga. Ini Sungai Asahan sendiri bisa 2.000 meter kubik per detik ya, itu juga cukup besar. Tapi tetap tidak mencukupi karena kalau di total semuanya kejadiannya total kapasitas tampung dari sungai itu hanya 6.000 meter kubik per detik. Sementara tadi kita punya hariannya itu kira-kira 15.000 meter kubik per detik. Nah, ini ada excess inflow ya. Jadi ada kelebihan aliran yang eh, gagal ditampung oleh sistem sungai kita yang ada di Sumatera Utara dan Aceh dan juga sebagian Sumatera Barat. Ini kelebihannya nggak main-main 9.000 meter kubik per detik ya. Ini bisa menggambarkan bahwa kita memang tidak mampu menampung lah. Ini sebuah kejadian ekstrim yang mana ini kita bisa sebut ya new new alert lah. Ini sebuah kejadian baru yang kita tidak pernah expect sebelumnya dan ini eh, bisa terjadi di beberapa tahun ke depan lagi ya siapa tahu ya karena memang eh, kita juga aware tentang global warming yang membuat iklim berubah. Di mana kejadian seperti ini mesti kita jadikan acuan untuk perencanaan dan juga adaptasi ke depannya. Eh, kita bisa sebut bahwa ini memang sudah overflow ya jelas pasti overflow di Sumatera Utara. Terus ini beberapa informasi juga menyebutkan memang beberapa lokasi di hulu dari sungai-sungai yang ada di Sumatera bagian utara juga ada perubahan guna lahan ya. Nah, di situ juga mengakibatkan semakin parahnya dampak yang eh, terjadi gitu ya. Adalah sedimen lumpur dan pasir juga ditambah juga mungkin ranting-ranting pohon. Nah, di sini kita perlu jadikan ini sebagai new alert yang mana adalah ini nanti mungkin loh terjadi seperti ini. So kita mesti adapt bahwa kondisi ini mungkin ke depannya bakal terjadi lagi. Dan ini tidak hanya menjadi tugas saya ataupun Bapak Ibu semua ataupun negara sendiri, ini tugas kita semua mulai dari untuk aware terhadap informasi cuaca, terus juga menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi eh, ketergantungan terhadap apa namanya aktivitas yang merusak merubah guna lahan di area hulu hingga dan segala macam. Terus selain itu juga tentu kita juga harusnya meningkatkan kapasitas mitigasi ya. Nah, di mana mitigasi adalah upaya kita untuk mengurangi risiko dari potensial hazard. Nah, hazardnya ada nih kita sudah ada kejadian ini ekstrim dan ini real eh, hujan ekstrim dan juga banjir bandang dan juga tanah longsor di area Sumatera Utara dan Aceh dan sebagian Sumatera Barat. Ini tentu eh, kita dituntut untuk mulai memitigasi. Nah, salah satunya saja ya Pak. Jadi karena kalau bicara mengenai mitigasi terhadap bencana hidrometeorologi akan banyak hal yang kita bisa bahas, tapi di sini kita coba fokuskan ke kapasitas untuk warning sistemnya ya. Karena relate ke apa yang aktivitas hidronav lakukan. Nah, ini menjadi latar belakang bagaimana kita mesti memantau
eh, mengenai banjir ini atau mengenai hidrologi ini. Jadi mungkin kalau sedikit dibahas geohazard ataupun bencana kebumian, ini ada beberapa precaution, mungkin semacam tipikalnya ya. Ada yang long term seperti climate change, polusi gitu ya. Terus ada juga mid term seperti pergerakan tanah, hidrologi dan segala macam. Ada juga yang instan ya seperti kegempaan dan juga tsunami. Memang masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. eh, Misalkan nanti untuk iklim atau bencana iklim atau climate change itu nanti sudah ada yang handle seperti BMKG gitu ya, mereka memasang beberapa weather station untuk memantau iklim dan segala macam. Juga ada eh, sifatnya midterm atau mungkin skalanya mungkin lebih kecil juga dan juga mungkin berpengaruh langsung ke kita atau operasional usaha juga. Nah, outputnya adalah kita ingin mengambil data dari hydromet ini. Data ini kita bisa lakukan rekam di lapangan untuk mendapatkan informasi ya. Di situ digunakanlah data logger. Jadi di sini data sangat penting ya karena dari data tadi kita bisa tentukan eh, batas-batas atau nilai-nilai tertentu yang menjadi warning gitu ya. Misalkan threshold, terus kita juga bisa ukur tren, terus kita juga mendetek anomali dan segala macam. Sama kita juga bisa provide warning, misalkan ketika suatu nilai atau suatu threshold terlewati ya. Misalkan ada hujan ekstrim tadi, karena misalkan kejadian hujan 3 hari ya di hari pertama sudah ekstrim nih, udah 100 milimeter per jam atau 100 milimeter total curah hujan gitu ya. Itu kan sudah sangat ekstrim juga ya. Itu waktu itu nilai segitu sudah cukup parah di banjir Jakarta tahun 2021. Ini menjadi lebih istilahnya nanti ketika ada nilai segitu kita bisa analisis, kita bisa bikin threshold anomali apa threshold terkait keadaan ekstrim tadi. Nah, salah satu produk yang bisa kita gunakan untuk merekam data tadi hidrometeorologi salah satunya adalah data logger dari Campbell. Ini sedikit briefing bahwa Campbell Scientific ini produk untuk data logger yang sudah ada di industri selama 50 tahun lebih, memberikan eh, solusi pemantauan meteorologi, geotechnical, dan juga environment. Nah, di sini karena dia fokus fabrikasi logger ya atau manufacturing logger, eh, betul dari Campbell ini menawarkan sistem yang tailor-made alias user defined measurement ya. Jadi terserah klien mau gunakan sensor dari Campbell maupun dari user yang sudah memiliki preferensi atau bahkan existing. Jadi misalkan di lapangan ada sensor-sensor yang sudah terpasang, kita bisa integrasikan dengan data logger Campbell karena eh, nanti saya jelaskan bahwa Campbell logger ini versatil ya atau fleksibel dengan berbagai tipe jenis sensor. Terus juga di data logger Campbell ini juga mendukung protokol komunikasi yang update gitu ya. Saat ini kita tahu adanya teknologi internet. Nah, data lover Campbell ini juga bisa diinteraksikan dengan beberapa protokol komunikasi seperti serial maupun Ethernet untuk mendukung telemetering data. Jadi data dari lapangan di data logger tersebut kita bisa pairing dengan communication device, kita bisa kirim datanya ke kantor kita untuk kita jadikan basis data yang nantinya menjadi basis warning system. Warning system. Kemudian kenapa tadi saya bilang bahwa data logger Campbell itu versatil ya? Nah, di sini dia memiliki kemampuan multi multiple measurement dan multi channel ya. Jadi di sini dalam satu data logger itu kita bisa mengukur berbagai macam tipe sensor, mulai dari analog, pulse counter atau digital, ada SDI 12, RS485, RS232 dan segala macam.
Nah, ini artinya sudah industrial standar, industrial grade sensor ya. Biasanya sensor-sensor yang ada di lapangan itu eh, salah satunya adalah memiliki tipe sensor yang di atas ini seperti analog, pulse counter atau digital gitu ya. Nah, dari situ kita bisa programming loggernya untuk membaca data sensor, apapun data sensornya ya Pak ya. Jadi misalkan di aplikasinya nanti makanya sangat-sangat luas untuk di Campbell Scientific ini. Salah satunya contohnya adalah di bidang meteorologi atau klimatologi, kita bisa masukkan sensor-sensor meteorologinya ya, temperatur, kelembaban, rainfall, barometric pressure, solar radiation, wind speed dan direction. Terus di ilmu tanah kita bisa memantau soil moisture, misalkan untuk melihat status air di dalam tanah ya. Misalkan soilnya sudah saturated, artinya sudah tidak bisa menyerap air, kita bisa jadikan itu warning juga. Misalkan nanti sudah hampir 99%, artinya tanah sudah rapat dan kemungkinan ketika ada curah hujan, dia akan melimpas ke sungai menjadi debit. Nah, itu juga eh, penting juga untuk antisipasi banjir juga. Terus ada aplikasi untuk mikrometeorologi untuk di beberapa aplikasi juga. Nah, untuk di hidrologi jelas tentu kita bisa mengukur curah hujan ya Pak ya. Terus juga ada tinggi muka air dan debit. Nah, di sini kita bisa gunakan sensor water level baik yang tipenya pressure, bubble maupun yang radar. Saat ini memang yang sedang menarik untuk kita bahas adalah yang radar karena untuk di sungai open channel itu eh, rasanya memang sangat powerful ya. Pertama, dia less maintenance karena tidak ada perlu membersihkan karena kalau pressure kita perlu eh, secara periodik membersihkan dan segala macam selama strukturnya kuat dan aman dia akan mengukur secara kontinu. Terus untuk bubble misalkan karena dia harus ditanam gitu ya di dalam kolom ketika ada sampah dan kawan-kawan nanti takutnya dia nyangkut dan segala macam. Terus juga juga kita bisa mengukur flow atau arus. Nah, arus ini juga kita bisa ukur untuk mendapatkan nilai debit. Karena ketika kita berbicara mengenai debit, itu adalah fungsi luas penampang dikali kecepatan ya, kecepatan air. Nah, tadi kita dari data water level kita bisa membuatkan model untuk penampang sungai yang fungsinya nanti linear dengan nilai water level. Nanti kita dikali dengan arus jadinya nanti debit atau flux air lah bisa dibilang kayak flux air ya. Ya, jadi total air yang mengalir per meter per detik gitu. Terus ada juga mungkin kualitas air bila memang user membutuhkan informasi mengenai kualitas air seperti itu. Nah, ini contoh untuk pengukuran debit. Jadi mungkin ini teknologi baru juga di kami sedang sedang coba marketingkan atau pasarkan. Eh, jadi ini adalah in situ measurement. Jadi kita dapat datanya itu real, bukan based on model. Jadi kita mengukur velocity dan juga kita mengukur water level. Nah, ini prinsipnya adalah ada dua sensor di satu device di bagian ini ataupun ini. Ada yang dia mengukur water level, ada juga yang mengukur velocity. Nah, nanti kita inputkan model penampangnya seperti apa. Nanti dia merupakan fungsi luas terhadap tinggi. Nah, nanti velocity-nya berapa menjadi nilai pengali dari cross sectionnya atau luas penampangnya. Sementara lebih sedikit lebih konvensional, kita bisa mengukur juga by model. Debit yang keluar adalah nilai model dari rating curve ya, mungkin kurva rating. Nah, ini biasanya kita pasang sensor water level, bisa seperti ini radar, kita gunakan Vega Pulse C23. Nah, ini kita ukur tinggi muka airnya berapa, tapi sebelum itu kita juga perlu melakukan survei
debit ya. Ini contoh pengukurannya di sungai kita melakukan cross section dari ujung ke ujung untuk mendapatkan nilai debit sesaat. Nah, kita lakukan di beberapa musim atau di beberapa tinggi muka air yang berbeda. Nanti kita ketemu kurva yang menunjukkan eh, relasi antara tinggi muka air dan juga debit. Salah satunya produknya dari CHC Nav. Ini juga produk yang kami sedang marketingkan juga. Terus eh, tadi juga ya di Campbell itu sendiri. Sebenarnya kenapa kita gunakan Campbell ya? Karena user bisa menentukan sendiri mau mengukur apa sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya hanya mau mengukur curah hujannya saja karena area saya tidak ada sungainya, itu juga bisa. Misalkan wilayah kerja saya, misalkan di hutan gitu nggak ada, tidak ada sungai langsung dan tidak ada objek yang perlu kita lihat. Cuman kita perlu pantau hujannya bisa. Misalkan hanya untuk pemantauan sungai juga bisa. Terus sesuai dengan kebutuhan saja. Terus yang kedua, Bapak bisa sampaikan ke kami apa sih yang ingin diukur. Nanti misalkan Bapak juga ada preferred sensor atau yang sudah pernah dipakai di sana atau mungkin oh saya sudah proven sudah percaya sama satu sensor A gitu ya. Itu sangat-sangat memungkinkan untuk diintegrasikan. Terus kita bisa integrasikan dengan data logger Campbell ataupun juga datanya akan dikirim seperti apa ke Bapak. Jadi misalkan ternyata Bapak punya sistem monitoring sendiri sudah existing gitu ya dengan brand lain atau tipe merek merek yang lain. Eh, tapi ingin mencoba gimana sih data logger ini bisa terintegrasi dengan sistem existing mungkin punya telemetering sendiri. Ini kita bisa jadi pengalaman kami di beberapa case kita mengirim data ke sistem yang sudah eksis. Jadi kita bisa format data outputnya, terus kita telemetrikan sesuai protokol karena Campbell Logger ini cocok ya dengan berbagai macam protokol seperti misalkan FTP, HTTP, dan juga MQTT. Jadi user bisa kita bisa menyesuaikan lah kebutuhan user datanya mau dikirim seperti apa. Tentu juga interval data pengiriman mau per berapa menit, per berapa detik, atau per berapa jam sekali. Itu bisa bisa fleksibel. Nah, kenapa ini mungkin kita sedikit berbicara sebelum eh, ke teknologi internetnya ya. Jadi memang telemetering hidrologi atau monitoring hidrologi itu bukan hal yang baru juga. Beberapa instansi atau beberapa stakeholder tuh sudah punya mungkin seperti pembangkitan listrik tenaga air ataupun beberapa yang lain tuh sudah ada sebenarnya. Cuman teknologinya adalah masih radio RF ya. Nah ini mungkin dulu karena belum ada jaringan internet, ya mungkin dulu adanya cuman radio frekuensi atau RF ya. Nah tapi mungkin dengan adanya radio itu, ya limitasinya juga ada. Sama seperti halnya kita dulu berkomunikasi ya, kita menggunakan handy-talkie, sekarang sudah menggunakan handphone ya. Bapak Ibu semua juga sekarang sudah bisa mudah mengakses handphone. Jadi ini benar-benar sebuah advantage buat kita. Semua orang pakai handphone, menggunakan jaringan internet untuk eh, berkomunikasi gitu ya, dibanding zaman dulu yang hanya mungkin menggunakan HT, telepon kabel dan segala macam. Kita bisa eliminate beberapa problem yaitu line of sight. Ini misalkan wilayahnya berjauhan dan areanya remote, dulu mungkin problemnya adalah problem di line of sight-nya ya karena banyak bukit segala macam. Terus juga ada power yang artinya ketika kita menggunakan telemetri radio biasanya require power yang besar. Nah, sekarang teknologinya sudah cukup simpel menggunakan jaringan seluler ya. Jadi HP kita pun ketika kita cas seharian itu dia bisa save data, ya save baterai sebanyak gitu ya. Misalnya masih masih bisa seharian gitu ya. Jadi jauh lebih lebih simpel.
Terus kalau dulu juga kalau di radio itu format data yang ditransmisikan sedikit lebih terbatas ya, hanya serial mungkin kalau yang di industri itu. Nah, sekarang kalau misalkan di internet kita bisa ngirim data bentuk file, string, bahkan kayak gambar dan video. Jadi ini multimedia lah ya. Jadi bener-bener bisa fleksibel. Nah, device-device-nya sangat-sangat fleksibel dan juga ada Campbell data logger juga. Dia bisa berinteraksi dengan device komunikasi apapun lah ya. Saya bisa bilang ada mulai dari point to point WiFi, eh, wireless modem, apa wireless modem, cellular modem, LoRa dan RF radio juga bisa, bahkan Starlink. Terakhir kami di case terakhir kami gunakan Starlink ya untuk mengcover area yang sangat remote. Jadi itu nggak ada isu, hanya mungkin ya powernya agak cukup besar ya kalau Starlink ya. Mungkin hampir sama dengan radio atau lebih. Karena Starlink yang paling murah pun paling kecil yang mini itu sekitar 30 watt. Ini kita bisa berbagai macam protokol ya, mulai dari FTP, apa segala macam itu istilahnya mendukung mendukung untuk interaksi dengan luar. Terus didukung juga platform-platform remote. Jadi ini fungsinya adalah untuk kalau tadi misalkan kita berbicara mengenai eh, telemetri menggunakan eh, radio, itu lebih ke hanya buat transmisi data saja, terima data. eh, Kita tidak bisa fleksibel untuk setting maupun troubleshoot logger di lapangan. Nah, dengan internet kita bisa gunakan platform-platform eh, tunneling ataupun VPN untuk bisa remote ke logger. Jadi kita bisa akses logger dari manapun. Jadi untuk maintenance jauh lebih mudah. Ada yang dari Campbell sendiri, ada namanya Pakbus Connect GDS. Dia adalah platform tunneling dari Campbell yang dia bisa menghubungkan siapapun ke data logger secara private gitu ya. Ada juga mungkin dari eh, vendor modem, ada seperti OpenVPN ataupun InConnect dan segala macam. Ini bentuknya VPN gitu ya. Jadi kita bisa berhubungan dengan data logger melalui VPN juga. Jadi benar-benar eh, untuk troubleshoot gampang, untuk programming gampang. Ketika kita butuh update-update parameter segala macam, kita bisa segera action. Nah, bagaimana interaksinya? Sorry, ada panggilan. Oke, jadi ini kira-kira workflow dari sebuah sistem eh, monitoring berbasis internet ya. Di sini kita ada sensor-sensor, ada banyak, ada water level, ada weather segala macam terinstal di lapangan, terkonek ke data logger. Kemudian ada modem ataupun telemetri. Kita bisa kirim datanya ke main ke site office ataupun data center. Ini biasanya kalau ini contohnya di dam ya, di bendungan, bisa kita bisa kirim datanya servernya mungkin di sekitar dam control center atau apa segala macam. Kita kirim ke database di site office, terus di site office juga kita bisa bikin display. Nah, di situ kita ada server yang bisa kita pasang dashboard monitoring. Jadi dashboard monitoring ini kita coba tampilkan datanya berisi tabular-tabular yang dapat mempermudah kita membaca datanya gitu ya. Terus kalau misalkan Bapak Ibu semua bisa buatkan akses IP publik untuk server tadi, datanya bisa diakses eh, ke siapapun ataupun dimanapun menggunakan IP publik, nanti bisa buat sharing ke pihak luar gitu ya. Jadi benar-benar harapannya bisa bermanfaat buat siapapun gitu ya. Nah ini mulai dari kantor di pusat maupun user di mobile phone juga bisa mengakses ya, seperti itu. Kami biasanya gunakan web app, jadi aplikasi berbasis web yang mana ini bisa
menjadi aplikasi yang diakses baik melalui mobile maupun PC atau desktop ya. Terus kenapa kita coba eh, dengan Campbell ya? Pertama dari sisi ruggedness ya. Kalau versatil tadi sudah dia bisa di-combine dengan berbagai macam device sensor. Terus kita juga rugged, proven di lapangan. Produk-produk apa eh, peripheralnya pun cukup-cukup strong. Saya pernah menemukan di lapangan itu produk Campbell sudah running lebih dari 15 tahun dan itu tidak ada maintenance sama sekali tapi masih running loggernya gitu ya Pak ya. Jadi saya sampai sana itu alatnya berdebu, yang lain sudah pada rusak, sudah ditumbuhi, sudah ada rumah semut dan segala macam. Sensor-sensornya sudah tidak bisa terbaca tapi data loggernya masih bisa. Itu salah satu pengalaman yang sangat-sangat menarik mengenai betapa ruggednya produk Campbell Scientific ini. Terus juga mudah diakses, ada beberapa metode mulai dari software di PC, ada juga di mobile phone kita bisa akses selama kita ada akses internet ke data loggernya. Terus expandable terminal, jadi Bapak Ibu misalkan sensornya sangat banyak dan ingin kita pasang di satu logger itu, nggak hanya tadi yang kita lihat di data logger ada belasan channel terminal, ada juga option untuk menambah. Misalkan pemantauannya itu benar-benar komprehensif ya, ada banyak sensor yang ada seperti itu. Terus juga scan rate-nya juga mumpuni untuk yang flagship-nya bisa sampai 1000 Hz, artinya untuk beberapa tipe sensor ya, terutama karena kalau yang digital kemungkinan agak susah. Nah ini kalau yang eh, analog kita bisa dapat hingga 1000 Hz data. Jadi 1 detik kita bisa dapat 1000 data. Ini untuk case-case yang ekstrim ya ataupun case-case yang uh, urgent apa benar-benar dibutuhkan. Oke, sekarang saya coba beberapa studi case terkait monitoring environment. Ini di tahun 2022 kami mendapatkan bekerja sama dengan BIG untuk memasang eh, ada 40 titik di seluruh Indonesia, peralatan pemangatan pasut ya atau water level di laut. Nah ini saya ingin menunjukkan bahwa di sini logger Campbell sendiri diintegrasikan dengan berbagai device yang bukan dari Campbell gitu ya. Jadi dari sini kita punya sensor PLS dari hydromet untuk mengamati water level pressure dan juga ada 2 sensor dari Vega seri C23 ini, terus kita juga mengintegrasikan data dari Victron Smart Solar untuk membaca nilai voltase baterai dan juga solar panel. Ini karena kebutuhan mereka mengamati solar panel voltase, voltase solar panel juga untuk melihat apakah kondisi solar panelnya masih bagus atau tidak seperti itu. Karena kita memang biasanya data logger itu tidak bisa membaca natively voltase solar karena voltase voltase solar itu bisa sampai 20 volt lebih ya. Terus datanya kita kirimkan ke server BIG di Cibinong melalui beberapa metode. Ada yang FTP untuk data 1 menit interval per 5 menit. Juga ada pengiriman melalui HTTP untuk data per 5 detik. Jadi eh, benar-benar apa namanya, kita bisa fleksibel mengikuti desain dan pun existing system punya klien seperti itu. Ini apa yang kami kerjakan. Jadi kita pasang beberapa sensor di rumah pasut punya BIG. Mungkin yang berkecimpung di dunia survei batimetri sudah tahu lah adanya stasiun-stasiun BIG yang ada di seluruh Indonesia. Ini device-device-nya kita rangkai di dalam satu box. Data yang bisa kita pantau dari jauh. Terus studi case kedua ini untuk terkait di bidang hydropower ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini case-nya adalah di PLTA Bakaru, kita diminta untuk revitalisasi sistem telemetering mereka yang eh,
yang sudah lama ya menggunakan sistem radio. Nah, ini kami lakukan survei pendahuluan, ternyata beberapa lokasi sudah mengcover area yang ada internet. Jadi saya coba propose untuk mengganti sistemnya menjadi sistem berbasis internet. Dan ini eh, sudah terjadi, sudah terlaksana di tahun 2024 hingga 2025 ya. Kami pasang beberapa stasiun rainfall, terus juga ada 4 water level, ada juga weather station yang memantau sistem hidrologi di area Sungai Mamasa, yang mana menjadi eh, inflow dari PLTA Bakaru yang ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Ini dashboard yang kami develop untuk mereka juga. Jadi user bisa sebenarnya user bisa meminta juga mau seperti apa desainnya, datanya mau ditampilkan seperti apa, bisa seperti ini, bisa nanti kita diskusi aja. Nah, ini kita bisa lihat tren, bisa lihat warning. Ini karena debitnya di atas 50 meter kubik per second, kita kasih warna kuning. Sementara kalau yang di bawah 50 masih warna masih biasa ya. Nanti kalau debitnya di atas 100, kita kasih warna merah. Artinya baik operator maupun stakeholder di situ bisa membuat warning lah ya. Oh, hati-hati, akan ada inflow besar, entah itu untuk operasional, menambah kapasitas pembangkit, atau mungkin siap-siap membuka gate untuk spill ataupun bendungannya seperti itu. Eh, Bisa setting juga, sebenarnya settingan thresholdnya juga bisa kita atur sendiri juga. Nanti masukkan parameter nilainya berapa. Terus juga ada sistem user management, misalkan akses operator, akses admin, atau akses publik itu beda-beda. Terus status, ada statusnya, misalkan online atau offline. Ketika misalkan data tidak terkirim beberapa jam, statusnya offline. Terus ketika sudah 1 hari lebih, kita bisa bikin statusnya sebagai problem, sehingga kita bisa take action, misalkan ngecek remote ke logger, apa kondisinya, apa problemnya. Kalau misalkan benar tidak bisa terkonek dengan site apa logger di lapangan, artinya kan mungkin perlu visit gitu lah, seperti itu. Terus ada juga compare data, ini mungkin saya tidak tampilkan. Jadi misalkan ada beberapa debit, ada beberapa stasiun debit ya, kita bisa komparasikan satu sama lain. Kita lihat trennya seperti apa. Nah, aplikasi di industri lain ya, jadi pengamatan hidrologi itu misalkan di bidang plantation, kita bisa melihat untuk aplikasinya di water management, irigasi, atau mungkin peatland management ya untuk apabila plantation yang areanya ada di peatland gitu ya. Kita bisa mengukur water level, water table, water depth segala macam. Terus di energi ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita bisa inflow monitoring, jadi kita monitor debit yang masuk ke sistem pembangkit, ada berapa gitu ya, segala macam. Terus di pertambangan, misalkan kita bisa ukur monitoring tiling water levelnya. Misalkan juga ada gate-gate yang bisa dibuka tutup kan ya di tiling dam itu biasanya ditambang karena air juga sangat pengaruh. Atau mungkin rainfall ya, karena untuk operasi pertambangan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan. Terus di oil and gas juga ada pengamatan cuaca. Biasanya kalau di offshore ada pengamatan angin, gelombang, dan segala macamnya. Nah, tapi saya sedikit memberikan eh, apa ya semacam point of view bahwa tadi kita sudah ngomongin masalah monitoring hidrologi untuk early warning system, tapi sebenarnya ya eh, ini tuh sudah banyak juga yang melakukan di Indonesia gitu ya, mulai dari institusi pemerintahan maupun industri. Nah, mereka punya beberapa, misalnya di BMKG ya, mereka punya banyak stasiun cuaca, mereka punya develop sistem satelit juga segala macam. Uh, ini harapannya sebenarnya ya, untuk mendapatkan ada apa sistem mitigasi yang lebih bagus. Harapan saya sih sebenarnya
ini semua bisa saling berkolaborasi antara pemerintahan, industri yang punya kepentingan terkait hidrometeorologi. Ini bisa loh sebenarnya mungkin kita eh, buat sistem integrasinya gitu ya. Karena memang teknologi saat ini sebagian besar sistem monitoring kan sudah web based ya. Nah, sementara web based ini ada sistem API yang sebenarnya bisa bisa kita coba integrasikan kalau misalkan nanti ada kesepakatan atau ada titik temu antara berbagai stakeholder ya seperti itu. Juga nanti misalkan datanya distandarisasi, misalkan kita ingin melihat sebaran di seluruh Indonesia data tinggi muka air dan juga debit misalkan. Nanti memang beberapa instansi tidak menstandarisasi nilai tinggi muka air ya. Contohnya kalau misalkan memang di berbeda lokasi itu dia terhadap apa gitu si tinggi muka air itu. Tidak ada standarisasi gitu lah ya. Ataupun standarisasi dari data quality-nya. Misalkan ada yang intervalnya per 1 jam, ada yang intervalnya per 5 menit, ada yang dia mengukur curah hujan, ada yang dia mengukur intensitas curah hujan, dan sebagaimana dan berbagai macam yang lain juga. Nah, harapannya nanti sistem tersebut ketika kita sudah integrasikan, nah harapannya nanti bisa menjadi sebuah mobile apps. Nah, seperti ini Pak, windy.com, mungkin Bapak Ibu semua ada paham ada aplikasi di dunia tuh untuk windy.com yang bisa memonitor adanya data gelombang, data angin. Tapi kan kalau windy.com dia banyak kan dari forecast ya. Untuk forecast, nah kita itu juga oleh global forecast bukan dari forecast, bukan real time data. Nah harapannya kita bisa bangun sistem itu. Ini harapan saya aja sih. Kita bisa misalkan eh, kalau lebih advance misalkan nanti ya dari sisi eh, pemerintahan bisa nge-push gitu ya, bisa kan sudah ada sebenarnya BMKG itu sudah mengimplementasikan ketika kita ada di lokasi mana itu ada warning ketika ada potensi hujan gitu ya. Misalkan saya sedang di Jogja terus kondisi di Jogja akan ada prediksi hujan ekstrim. Nah, itu bisa nge-prompt ke HP. Nah, ini kan itu sifatnya forecast ya. Coba kalau sekarang mungkin data-data real time ini bisa kita implementasikan sebagai warning juga gitu ya, lebih lebih real, orang bisa segera evakuasi atau bahkan bisa memaksimalkan misalkan fungsi-fungsi security HP yang bisa memaksa orang untuk segera evakuasi gitu seperti itu sih itu harapan saya. Eh, pada akhirnya ya ini sedikit ini kita sudahi juga pembahasannya. Kira-kira siklon senyar yang terjadi di bulan November lalu eh, telah menyalakan tanda bahaya atau alarm yang seharusnya kita tidak pernah ekspektasikan sebelumnya ya. Nah, di sini kita harus jadikan siklon senyar ini sebagai mungkin level baru kejadian ekstrim. Nah, ini harapannya orang jadi lebih aware, terus seluruh stakeholder jadi lebih aware terhadap hidrometeorologi. Nah, terus ada opportunity bahwa di saat ini ketersediaan internet sudah hampir ada di seluruh dunia, apalagi dengan adanya teknologi satelit ya. Ini jangan sampai ketersediaan seperti Starlink di dunia ini jangan hanya menjadi istilahnya pemuas hiburan kita aja. Tentu kita juga perlu memanfaatkan di eh, case-case seperti ini ya. Jadi data-data dari remote bisa kita telemetrikan supaya menjadi lebih tinggi awareness-nya seperti itu. Tentu tujuannya adalah meningkatkan densitas dari data spasialnya. Jadi ketika data curah hujan tadinya kalau BMKG ya biasanya kan stasiun klimat ya, stasiun klimat dan stasiun ini hanya di beberapa daerah. Misalkan industri ini kita bisa mengimplementasikan data-data curah hujan yang di pembangkit listrik tenaga air bisa ditelemetrikan, bisa diintegrasikan dengan ini. Nanti data curah hujannya bisa lebih rapat. Terus ketika nanti ada data tinggi muka air yang terstandar gitu ya kita bisa eh,
apa standarisasi terus kita bisa compile di seluruh area, kita bisa lebih mudah confident untuk mendapatkan informasi kan. Jadi warningnya bisa segera sampai juga ke masyarakat untuk segera evakuasi ataupun industri untuk meningkatkan awareness terkait operasional maupun kebencanaan seperti itu. Nah, ini diperlukan kolaborasi. Ini baru istilahnya ide di sekitar kami lah ya, istilahnya di beberapa komunitas. Ya, seharusnya kita bisa ningkatin sistem early warning ini dengan ya tadi data-data dari berbagai macam stakeholder itu bisa saling berkolaborasi dengan adanya sistem yang seperti ini yang tadi berbasis web, orang bisa ambil data by API dan segala macam. Intinya adalah tujuannya adalah membangun sistem early warning demi kapasitas mitigasi yang lebih kuat. Ini saya titikkan gambar eh, kita harus saling rangkul dan juga saling satu satu suara sih dari berbagai stakeholder ya untuk satu tujuan yang sama yaitu istilahnya ketahanan lah terhadap bencana hidrometeorologi. Mungkin seperti itu Ibu Dinda. Nanti ketika ada diskusi silakan kita bisa diskusi. Oke, baik Mas. Ya, Terima terima kasih kasih. kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sangat insightful ya Bapak Ibu. Nah, saja Bapak Ibu sepertinya kita akan memasuki langsung ke sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini dapat menuliskan di kolom chat ataupun langsung menggunakan fitur raise hand. Jadi kami akan memilih beberapa pertanyaan nantinya kemudian akan dijawab langsung oleh Mas. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa lakukan raise hand atau dituliskan di kolom komentar. Oke, ada yang ingin bertanya silahkan, terutama untuk beberapa sistem monitoring terkait dengan PIN tidak asing dengan automatic water control yang biasanya digunakan untuk ini ya pasang surut, kemudian juga automatic weather station. Halo, oke, automatic weather station yang bisa Gunakan juga ketika untuk menentukan monitoring curah hujan seperti itu. Baiklah, silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin kalau misalnya belum ada nih saya, oh silakan ada pertanyaan. Oke, dari Pak Widi. Ini bagaimana bila di tempat pemasangan unit tidak ada akses internet? Oke, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Terkus, silakan bisa dijawab. Iya, terima kasih Pak Widi atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab. Jadi teknologi internet sebetulnya ada banyak yang bisa kita lakukan ya Pak. Tadi terkait eh, ketidakadaan internet seluler mungkin ya dimaksud adalah seluler ya. Karena setahu saya untuk saat ini Starlink sudah worldwide cover, jadi mau di lokasi manapun ya ada internet ya. Atau kecuali mungkin di tunnel-tunnel gitu ya atau di goa gitu ya. Nah, kalau di goa artinya kita butuh infrastruktur tambahan yaitu mungkin antena data apa antena untuk internet. Nah, nanti di dalamnya kita eh, pasang kabel, routing kabel sampai dalam supaya area tersebut tercover internet. Nah, cuman kalau misalkan dirasa teknologi Starlink masih cukup mahal ya karena memang itu dari sisi biaya dan juga langganan bulan yang cukup tinggi, bisa nanti kita implementasikan sistem lain seperti LoRa. Itu dia itu istilahnya dia semacam radio, tapi mungkin lebih jauh jangkauannya. Nanti sistemnya adalah dia node ya ataupun topologinya tuh mesh. Jadi kita ingin buat coverage network di suatu area yang tidak ada internet, tapi di ujung itu ada internet. Kita pasang beberapa jaring antena yang bisa saling terhubung.
nanti area tersebut tercover jaringan gitu. Jadi sebenarnya eh, ada beberapa opsi. Atau misalkan di area tersebut mungkin masih bisa line of sight, kita juga bisa gunakan radio atau WiFi point to point. Misalkan di area perkebunan yang ada yang cukup datar gitu ya, misalkan areanya cukup datar, kita bisa buat tower yang tingginya bisa di atas pohon. Nanti kita bisa sambungkan dengan base ataupun area yang ada jaringan. Nanti antar antena itu saling berkomunikasi, kemudian bisa men-share internetnya atau paket datanya ke lokasi yang belum tercover internet tadi. Seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih kepada Profesor. Dari guru. Oke, suara saya masuk ya? Oke, siap. Kemudian selanjutnya dari Pak Widi, apakah ada tanggapan? Cukup ya Pak ya? Mungkin bisa beri reaksi. Kalau dirasa cukup, kalau memang nanti ada pertanyaan lanjutan, bisa disampaikan melalui raise hand ataupun kolom chat ya Pak ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Robin Carlos BPS BGL. Izin bertanya, data ini membutuhkan berapa besar untuk penyimpanan datanya? Bagaimana dengan safety datanya, keamanan datanya? Terima kasih. Bisa disampaikan kepada Bapak Tariko untuk jawabannya. Silakan. Baik, baik Pak Robin Carlos dari BPSPGL. Untuk berapa besar penyimpanan data? eh, Biasanya setiap logger itu ada spesifikasinya Pak. Untuk yang data logger dari Campbell ini, yang paling kecil, yang paling istilahnya low end-nya itu ya memorinya 80 megabyte. User bisa menyimpan data misalkan ya Pak ya, untuk 4 parameter ya, misalkan ada data data water level sama data curah hujan. Kita simpan datanya dengan basis data interval per 1 menit. Ada 4 kolom, itu bisa 1 tahun. Apabila Bapak Ibu semua butuh lebih lama lagi intervalnya, nanti misalkan per 5 menit atau per 1 jam atau per 15 menit, nanti kemampuan penyimpanan datanya jauh lebih luas lagi. Jadi eh, diharapkan eh, datanya cukup banyak yang bisa direkam. Terus terkait keamanannya dan segala macam, eh, jadi untuk telemetering, misalkan dikirim data ke server gitu ya dengan sistem telemetri tadi, ya safety-nya di protokol tadi ya. Jadi karena misalkan kita FTP ya, FTP kita ya kita setup security. Jadi FTP-nya itu kita setup password dan username sehingga tidak mudah di breach oleh orang lain. Kalau misalkan MQTT ya kita berikan security tambahan dan segala macam. Eh, Kalau misalkan datanya apa, misalkan ini mungkin juga sering jadi pertanyaan, ketika tadi memorinya full, bagaimana dengan data yang terkini gitu ya. Nah, nanti dia overwrite data yang paling terakhir, yang paling lama gitu ya. Jadi misalkan setahun kita ngamat data, terus ternyata sudah full, nanti yang data tahun lalu yang paling duluan itu akan terhapus seperti mungkin data CCTV lah ya. Jadi tersimpan di loggernya ya yang terkini aja. Seperti itu. Tapi tadi yang yang data logger lain yang sudah lebih high end, yang dari Campbell juga, dia bisa di-expand Pak. Jadi seperti CR1000XE, dia bisa ditambahkan opsi external memory, itu bisa sampai bergiga-giga. Jadi sebenarnya kalau data environment ini cukup kecil ya, karena bukan data seperti survei equipment, seperti laser scanner, ataupun seperti multi beam ya, yang satu kali mission bisa sampai bergiga-giga. Nah ini kalau data di data logger ini selama dia masih di order menit sama jam dan kolomnya tidak terlalu banyak, dia bisa long lasting seperti itu. Ada aplikasi memang yang dia butuh memori eksternal, misalkan untuk pemantauan eddy covariance atau flux karbon.
Karena kalau di flux carbon itu kita mengamati data per 10 Hz, jadi datanya tadi intervalnya 10 Hz per 10 detik. Nah, itu dalam 1 detik artinya ada 10 data. Nah, artinya memorinya butuh banyak. Nanti baru kita gunakan expansion memory gitu. Seperti mungkin menjawab ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pada Bapak Tarik untuk jawabannya. Mungkin Jadi apabila apabila dari Pak Robin ada tambahan atau mungkin ada yang kembali bisa langsung kasih aja ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Robin untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan kembali. Ini izin bertanya terkait dengan histori data hujan. Apabila kemudian dilakukan forecasting terhadap data tersebut, apakah bisa melakukan downgrade untuk kondisi-kondisi tertentu? Jadi mungkin bisa langsung dijawab saja. Bapak Ibu, silakan. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Sayangnya tidak ada nama ya. Tidak apa-apa. Intinya data hujan itu biasanya kalau secara historical dia disimpan menjadi data iklim atau data klimat. Biasanya forecast itu bisa digunakan forecast, tapi sifatnya adalah forecast bulanan, bukan yang sifatnya forecast near real time gitu ya. Jadi misalkan rencana hujan gitu dalam misalkan operasi tambang gitu ya di pertambangan, data iklim itu digunakan oleh ahli hidrologi untuk menganalisis berapa hari hujan di eh, bulan tertentu gitu di mana operasional tambang akan dilaksanakan. Tapi dia tidak bisa memforecast kondisi hujan yang sifatnya instan ya. Misalkan di hari ini ada hujan apa enggak, mereka belum bisa. Karena itu sebenarnya untuk forecast hujan itu banyak dilakukan simulasi atau forecasting ya. Jadi eh, banyak di instansi seperti BMKG maupun swasta di luar negeri yang eh, dia kerjanya adalah memforecast data. Nah, forecast ini eh, merupakan running model dari data-data asimilasi untuk data global gitu ya. Jadi biasanya kita bisa istilahnya kalau di eh, meteorologi itu numerical weather prediction ya. Jadi data global yang terasimilasi misalnya oleh NOAA kan mereka mengeluarkan apa namanya data global gitu ya yang berisi informasi cuaca di seluruh dunia. Nah, baru di running simulasi cuaca yang lebih kecil lagi nanti ini namanya downscaling dan segala macam itu bahasan yang sedikit berbeda dengan real time monitoring ya ataupun hidrologi monitoring tapi itu keduanya saling melengkapi sih sebenarnya. Nah, harapannya juga tadi data-data misalkan yang terstandarisasi karena kan untuk jadi data global pun sebenarnya ada standarisasi dan BMKG yang istilahnya instansi yang bertugas untuk memprovide data global di Indonesia ya karena sudah tergabung di WMO. Nah, ini tentu juga data yang buat dipakai untuk forecast ya data-data dari pengamatan curah hujan di Indonesia. Cuman memang tentu terverifikasi dulu sama BMKG. Itu sih. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih untuk Pak Ibu untuk jawabannya. Yang sekali beberapa pertanyaan yang sudah dituangkan ya Pak ya. Jadi mohon izin, apakah selanjutnya ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, halo, silakan Bapak Ibu apabila ada. Mohon izin Bapak Ibu, silakan apabila ada pertanyaan kembali. Tadi sudah disampaikan pertanyaan dari Pak Widi, kemudian Pak Robin, dan juga salah satu anonimus. Tadi menarik sekali terkait pertanyaan-pertanyaannya, terutama untuk data monitoring curah hujan juga ya Pak ya. Nah, barangkali ada pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau disampaikan melalui kolom chat, silakan. Oke, ada pertanyaan kembali dari Bapak Ibu? Ada ya? Oke, ada satu pertanyaan kembali. Ini dari Pak Dani. Oke. Jadi Pak Dani bertanya, ini terkait dengan apakah alat ini bisa meramal cuaca 1 minggu ke depan
Jadi pengguna saya sebelumnya membutuhkannya untuk tambak garam di rote. Maaf, saya baru bergabung. Oke, silakan dari Pak Toriko bisa untuk disampaikan jawabannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dani atas pertanyaannya, menarik sekali. Jadi untuk melakukan forecast ataupun prediksi eh, bisa dengan catatannya apa ya? Jadi kalau misalkan eh, data mingguan, biasanya kalau di term klimatologi ya kita bisa lakukan forecast melalui data analisis. Jadi tapi harus punya basis data yang panjang ya Pak ya. Data iklim itu misalkan hingga puluhan tahun gitu ya. Nah, kalau kita udah punya data itu, nanti kita bisa coba forecast. Tapi itu eh, juga tidak terlalu akurat ya, karena dia based on trend. Jadi ada istilahnya dasarian atau 10 harian forecast dari data klimatologi seperti itu. Tapi untuk lebih tinggi lagi presisi eh, prediksi kita, kita biasanya gunakan metode numerik, Pak, atau tadi istilahnya numerical weather prediction. Nah, di numerical weather prediction ini dia lebih sifatnya adalah mengelola, memsimulasikan data global yang dikolek oleh instansi meteorologi dunia seperti WMO dan NOAA. Bisa juga dari asimilasi data satelit maupun data observasi di bawah. Ya kayak di Indonesia ada BMKG ya, ada BMKG yang melakukan pengamatan di tanah apa di ground. Itu datanya diverifikasi, distandarisasi dengan kebutuhannya WMO. Nah, nanti itu dijadikan data global yang mana nanti akan di running program, di running menjadi sebuah forecast yang bisa memprediksi sehari ataupun seminggu depan. Seperti di aplikasi Windy, Pak. Aplikasi windy.com, Bapak bisa buka di websitenya. Nanti ada beberapa model seperti HMWF. Dia merupakan provider forecast dari yang sudah umum lah, sudah terkenal. Nah, dia juga memprovide gratis seminggu ke depan forecast seperti apa. Akurasinya ya bisa dibilang memang masih ada celah lah untuk improvement ya. Tadi salah satunya dengan meningkatkan apa namanya jumlah observasi di darat ya, apalagi untuk wilayah-wilayah di ekuatorial ya, yang variasi cuacanya sangat-sangat tinggi ya. Kalau secara meteorologi memang area Indonesia ini di area ekuatorial ini dipengaruhi berbagai macam sistem dan faktor ya untuk cuaca, kondisi cuacanya. Nah, kondisi cuaca di Indonesia ini ada yang dipengaruhi oleh fenomena global, apa siklus global di El Nino, Southern Oscillation, siklus monsoon, dipole mode segala macam. Ada juga yang faktor lokalnya lebih berpengaruh. Nah, data ini bisa eh, membuat prediksinya tuh kurang baik karena ada beberapa prediksi, beberapa skenario itu tidak me- mengikutkan misalkan faktor parameter lokal gitu segala macam seperti itu. Jadi tadi untuk menjawabnya bisa membuat forecast tapi lebih lebih ke forecast iklim atau prediksi iklim, bukan prediksi cuaca ya. Scale-nya lebih besar ya, eh, prediksi bulanan gitu ya, atau mingguan atau 10 harian. Kalau untuk yang benar-benar akurat per 1 jam apa 1 jam apa 1 hari ke depan ya melalui numerical weather prediction tadi atau model ya, bisa bilang model prediksi cuaca. Cukup, terima kasih Pak Dani ya. Mungkin nanti bisa disambung lagi. Oke, terima kasih Kepada Pak Ibu Toriko, untuk jawabannya. jawabannya. Terima kasih juga Pak Dani untuk pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan kembali dari Pak Robin terkait terkait dengan apakah data yang kita ambil itu tersimpan, terkoneksi dengan database. pusat Campbell-nya. Apakah ada historis data di setiap serial number-nya di pusat Campbell dan apakah data logger ini bisa di-input dengan data eksternal lainnya?
Oke, silakan dari Pak Toriko bisa dibantu untuk dijawab. Terima kasih. Selamat siang Pak Robin juga ya. Oh masih tanya dari Pak Robin. Eh, Jawabannya untuk saat ini Campbell memang punya namanya Campbell Cloud namanya. Tapi dia tidak mengambil data dari log-logger yang ada di pasar, di atau di di seluruh dunia. Jadi untuk pertanyaan apakah ada terkoneksi ke pusatnya di Campbell? Tidak ada, Pak. Jadi selama kita tidak mengaktifkan fitur cloud ataupun datanya kita kirim ke cloud, itu datanya tidak bisa terkolek di servernya Campbell juga misalkan Bapak berkenan menggunakan layanan cloudnya Campbell, tentu juga harus terkonek dengan internet. Ketika misalkan datanya tidak terkoneksi ke internet, ya berarti datanya tidak bisa terkirim ke luar gitu. Jadi mungkin kalau memang purpose-nya adalah untuk skala lokal, ya tadi user bisa gunakan server sendiri, Pak. Jadi eh, instansi punya server, terus kita kirim datanya ke server, dari logger ngirim ke IP server. Seperti itu. Kalau tadi yang sifatnya itu tunneling atau VPN itu eh, bukan logger yang mengirim data ke server, tapi kita melakukan semacam eh, terhubung ke logger secara langsung lewat jaringan internet. Jadi tidak ada server yang istilahnya menstore data. Memang ada beberapa device yang dia modelnya adalah kirim data, terus orang berlangganan data gitu ya, berlangganan data dari data logger sama alat yang kita pasang. Beberapa produk seperti yang saya tahu ada Hubu, mereka memberikan layanan, nah mereka store datanya itu di server cloudnya Hubu. Nah, tapi user mesti membayar biaya langganan cloudnya untuk eh, data-data yang mereka bisa akses secara remote. Kalaupun mereka tidak perlu data dari remote-nya, user bisa nonaktifkan atau cabut kartunya, modemnya ya. Jadi tidak perlu ada komunikasi internet. Terus yang kedua adalah apakah data logger ini bisa input data eksternal lainnya. Eh, Selama protokolnya oke, Pak, jadi data loggernya bisa input output untuk Ethernet, untuk serial, kita bisa. Jadi apapun jenis, tapi tentu perlu custom programming ya untuk bisa mengakomodir yang tadi yang misalkan input. Contohnya misalkan ini case-nya adalah user ingin menambahkan GPS ya. Nah, ini kan GPS biasanya ada format khusus nih, Nemea. Kita bisa masukkan karena Nemea itu biasanya dikirim bisa lewat UDP, serial ataupun Ethernet. Kita tinggal tentukan channel mana yang menjadi input datanya. Misalkan dia menggunakan kabel serial, ya kita buka serial open di programnya, terus kita tentukan baud rate dan segala macam, terus nanti kita tentukan parsing datanya seperti apa. Misalkan data GPS namanya itu kan sebenarnya standar ya, ada header, ada data time, data position apa segala macam, nanti itu bisa di parsing lah di loggernya yang akan membagi-bagi eh, dia data jam berapa, eh, informasinya apa gitu, seperti itu. Bisa jadi bisa memungkinkan sekali. Oke, Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Baiklah, terima kasih. untuk reaksinya juga dari Bapak Robi. Mungkin dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau misalnya dirasa oke, sudah tidak ada ya untuk pertanyaannya ya. Oke, mohon izin. Jadi kita tutup untuk sesi Q&A hari ini, Bapak Ibu. Terkait dengan nantinya ada pertanyaan melalui apa namanya, kita bisa terhubung melalui WhatsApp ataupun nanti bisa terhubung dengan panitia. Jadi nanti kami bantu untuk hubungkan dengan teknisi kami yang ahli di dalam bidang monitoring gitu ya, Bapak Ibu. Sekaligus mohon izin Bapak Ibu, jadi
tidak ada teknologi yang dapat menghentikan bencana alam. Namun, dengan sistem monitoring yang tepat, kita dapat mengurangi resiko, kemudian mempercepat respon, dan juga menyelamatkan lebih banyak kehidupan. Semoga diskusi hari ini memberikan insight baru dan juga memperkuat kolaborasi kita dalam membangun sistem mitigasi yang lebih baik di Indonesia tentunya. Terima kasih kepada narasumber dan juga peserta yang telah hadir. Mohon izin juga dapat mengisi link presensi yang sudah disediakan oleh panitia. Dan mohon izin, saya Dinda Septaleviani selaku moderator, mohon untuk undur diri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Terima dan kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa.